Pagi itu, kabar tentang sebuah desa yang tiba-tiba kosong dalam semalam sudah menyebar luas. Aryo, Roni, Agus, dan Dewi yang sudah lama menyukai tantangan, tak ingin melewatkan kesempatan untuk menyelidiki kejadian aneh itu. Desa itu bernama Kampung Mati. Dulu, katanya, kampung itu penuh dengan kehidupan, namun sekarang, hanya ada rumah-rumah kosong yang seolah terhenti di tengah waktu. Desa ini aneh, kan? Tanya Roni, membuka percakapan begitu mobil mereka mulai melewati jalan setapak menuju kampung tersebut. Aryo yang duduk di depan, memandang jalanan sepi yang mengarah ke desa itu. Aneh banget. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau bukan karena kita sudah dengerin cerita ini dari berbagai sumber, gue bakal bilang ini cuma isapan jempol. Kalau memang benar, kita harus hati-hati, kata Dewi, yang duduk di samping Roni. Matanya tajam, seolah sudah membaca sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa mereka lihat. Aku setuju, jawab Agus dari belakang, mencoba mengalihkan kecemasan yang mulai menghampiri. Tapi ya, kalau gak kita selidiki, kita gak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mobil mereka terus melaju, meninggalkan perkampungan yang ramai di sekitar mereka. Jalanan semakin sempit, seolah-olah dunia semakin menutup diri. Pemandangan di luar mulai berubah. Rumah-rumah yang dulu tampak modern kini berganti dengan bangunan tua yang hampir runtuh. Tenda-tenda usang terpasang di sisi jalan, mengingatkan pada masa lalu yang terlupakan. Sesampainya di kampung, suasana terasa semakin mencekam. Desa itu sepi, terlalu sepi. Tidak ada satupun orang yang terlihat. Seharusnya, ada penduduk yang terlihat di jalan, di teras rumah, atau setidaknya ada suara anjing yang menggonggong. Namun semuanya diam. Kampung yang seharusnya ramai kini tak lebih dari sekadar bangunan kosong. Hanya rumah-rumah yang seakan tertinggal di antara waktu. Kok nggak ada orang, sih? Roni bertanya, melirik ke sekeliling. Ini pasti ada yang nggak beres. Lihat itu. Dewi menunjuk sebuah rumah di ujung jalan. Dari kejauhan, mereka bisa melihat meja makan yang masih terhidang dengan makanan yang tampak baru. Piring-piring, gelas-gelas, dan lauk pauk yang belum tersentuh, seakan-akan orang-orang yang biasa makan di sana tiba-tiba menghilang begitu saja. Sepertinya ini bukan cuma kosong biasa, ujar Aryo. Ia merasa ada yang aneh dengan rumah-rumah ini. Semua tampak terhenti, terperangkap dalam satu momen waktu yang tak bergerak. Ayo, kita cek lebih dekat. Mereka berjalan menuju rumah itu. Pintu depan tidak terkunci, seolah mengundang mereka untuk masuk. Di dalam, keadaan lebih mencengangkan. Lampu masih menyala redup, namun tak ada suara apapun. Meja makan di tengah ruangan masih terhidang, lengkap dengan piring-piring yang berisi makanan yang tampaknya belum lama dihidangkan. Tetapi tidak ada orang di sana. Lantai kayu berderit di bawah kaki mereka, menambah rasa mencekam yang semakin terasa. Apa yang terjadi di sini? Dewi berbisik, matanya menyapu seluruh ruangan dengan cemas. Tidak ada yang meninggalkan rumah mereka seperti ini tanpa alasan, kata Agus. Ini lebih dari sekadar kebetulan. Aryo berjalan ke arah radio tua yang masih berdengung, memutar lagu lama dengan suara yang samar-samar. Apakah ini sedang ada orang di sini? Atau memang sudah ditinggalkan? Lihat itu. Dewi menunjuk ke salah satu ruangan di samping. Ada sebuah foto keluarga yang tampaknya tak sengaja tertinggal di atas meja. Wajah-wajah ceria tampak tersenyum di foto itu. Tapi saat mereka mendekat, mereka menyadari ada sesuatu yang aneh. Di pojok kiri bawah foto itu, ada tangan yang tampaknya terabaikan. Tangan yang tidak bisa dikenali. Semua terdiam, sejenak terjebak dalam kesunyian yang semakin mencekam. Aryo yang merasa ada yang tidak beres, memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia memeriksa sudut-sudut rumah, sementara Roni, Dewi, dan Agus masih berdiri di dekat pintu, memandang sekeliling dengan hati-hati. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue ngerasa ada yang ngawasin kita, kata Roni, wajahnya mulai pucat. Gak ada yang ngawasin, jawab Aryo dengan tenang, meskipun ia sendiri merasa ketegangan yang sama.
Cuma perasaan aja. Namun, ketika mereka berbalik, suara aneh tiba-tiba terdengar, seperti langkah kaki yang berat, berjalan pelan di lorong yang gelap. Suara itu makin jelas, makin dekat. "Ada orang?" tanya Dewi, memegang lengan Roni dengan kuat. "Gak mungkin," jawab Agus, suaranya sedikit bergetar. "Nggak ada siapa-siapa di sini." Namun, langkah kaki itu terus terdengar, semakin jelas. Mereka semua mulai bergerak menuju pintu keluar, merasa semakin tidak nyaman. Tiba-tiba, dari balik pintu, terdengar suara samar. Seperti suara seseorang yang berbisik, "Jangan pergi." Semua berhenti sejenak. Suara itu terdengar seperti berasal dari belakang mereka, terlalu dekat, terlalu nyata. Namun saat mereka berbalik, tak ada apa-apa. "Siapa yang ngomong?" tanya Aryo dengan nada tegas, tapi ada rasa takut yang semakin merayap. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, tanpa diduga, suara radio yang semula samar-samar itu mendadak berhenti. Semua serentak menoleh. Suara yang semula mengalun lembut kini terdiam. Sebuah suara lain muncul, lebih keras, lebih jelas, "Kalian sudah terlambat." Mereka menatap satu sama lain. Suasana yang tadinya tenang, berubah menjadi tegang dalam sekejap. Semua orang mulai merasa ada yang salah, sangat salah dengan desa ini. Dari luar rumah, lonceng tua yang tergantung di tengah kampung berbunyi dengan sendirinya. Dentangannya terdengar begitu jelas, menggema di malam yang sunyi. Semua orang di dalam rumah itu, tanpa sadar, terdiam. Dentang lonceng itu seperti suara peringatan. Suasana di dalam rumah terasa semakin mencekam. Dentangan lonceng dari luar seolah menggema dalam kepala mereka, menyusup masuk ke setiap sudut perasaan mereka yang semakin cemas. Aryo, yang biasanya lebih tenang dalam menghadapi situasi seperti ini, merasakan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Pandangannya terpaku pada pintu depan yang terbuka lebar, seperti ada yang menunggu mereka di luar sana. "Sudah waktunya kita pergi," kata Dewi pelan, suaranya bergetar. Dia sudah mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Namun, sebelum mereka bisa beranjak, Agus yang sebelumnya diam saja, mendekati meja yang ada di ruangan itu. Di atas meja tersebut, selain foto keluarga yang sudah mereka lihat sebelumnya, ada sesuatu yang lain, sebuah kitab kuno. Kitab itu tergeletak begitu saja, seakan-akan menunggu untuk ditemukan. Hal ini membuat Agus tertarik. "Lihat ini." Agus membuka kitab itu dengan perlahan. Hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah bentuknya yang sudah sangat tua. Kulit buku yang sudah mulai mengelupas dan halaman-halaman yang mulai menguning menambah kesan misterius dari kitab itu. "Kitab apa itu?" tanya Roni, mendekat. "Gak tahu," jawab Agus, tangannya berhati-hati membuka halaman pertama. "Tapi, ini bukan buku biasa. Lihat tulisan-tulisannya. Kayaknya bukan bahasa yang kita kenal." Aryo pun mendekat, memperhatikan lebih seksama. "Ada apa dengan tulisan ini?" tanyanya, merasakan ada sesuatu yang aneh dalam setiap kata yang tertulis di sana. Tulisan itu memang tidak mirip dengan bahasa apapun yang mereka ketahui. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, gambar-gambar yang ada di setiap halaman. Agus membuka halaman berikutnya. Di sana tertulis sebuah ritual yang sangat aneh, yang mereka tidak bisa mengerti sepenuhnya. Setiap kata seolah berbicara tentang sebuah perjanjian kuno, sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat desa ini. Ritual untuk memperoleh kekayaan besar, tapi dengan harga yang sangat mahal. Ritual pesugihan. Dewi berbisik, suaranya semakin berat. Mereka melakukan ritual ini setiap beberapa tahun sekali. Untuk mendapatkan keberkahan, mereka harus mengorbankan jiwa-jiwa mereka. Roni yang membaca sekilas dari atas bahu Agus, merasakan jantungnya berdegup kencang. Maksudnya mereka mengorbankan orang-orang di desa ini. "Ya," jawab Agus, suaranya mengandung keraguan. "Setiap 5 tahun, semua warga desa akan menjadi tumbal untuk ritual ini. Mereka yang terpilih akan dibawa ke suatu tempat dan hilang begitu saja.
Seperti yang kita lihat sekarang. Desa ini, mereka semua menghilang dalam satu malam. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tidak ada yang berbicara. Semua orang hanya menatap halaman-halaman kitab itu, seakan-akan mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka baca. Semua yang terjadi di kampung ini lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Jadi, seluruh desa ini hilang karena ritual pesugihan? Tanya Dewi, berusaha memecah kebisuan yang mulai menyelimuti ruangan. Agus mengangguk perlahan, ini tulisan kuno. Kelompok-kelompok tertentu yang melakukan ritual ini dan mereka yang tersisa, mereka yang memilih untuk bertahan dengan kekayaan mereka. Tapi semua harus bayar harga dengan nyawa mereka. Apa maksudnya? Mereka harus terus-menerus melakukan ritual ini agar tetap bisa kaya? Tanya Aryo, semakin terperangah. Kalau memang seperti itu, bagaimana bisa ada yang memilih bertahan? Ada kalanya, kelompok kecil ini merasa terperangkap, jawab Agus dengan serius. Mereka harus memilih, keberkahan atau kematian. Tapi mereka terus melakukannya. Dan setiap kali ritual ini selesai, yang tersisa hanya sedikit orang yang bisa bertahan hidup. Tapi kekayaan mereka akan bertahan selamanya. Roni mengusap wajahnya, mencoba memahami, namun pikirannya sudah bercabang. Dan orang-orang yang hilang itu, mereka menjadi bagian dari ritual ini? Lalu siapa yang melaksanakan ritual ini? Kitab itu memberi sedikit petunjuk, namun pertanyaan yang lebih besar kini muncul. Mereka berempat terus membaca, berharap menemukan lebih banyak petunjuk yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di desa ini. Tiba-tiba, suara derit kayu terdengar keras dari arah belakang mereka. Semua orang langsung menoleh. Suara itu datang dari arah pintu depan yang kini tertutup setengah. Tidak ada angin, tapi pintu itu bergerak perlahan, seakan-akan ada sesuatu yang mengintip dari luar. Jangan bilang. Dewi berbisik, matanya membulat penuh ketakutan. Jangan bergerak, Aryo mengingatkan, suaranya tegas namun bergetar. Ia perlahan berdiri, siap untuk melangkah keluar dan memeriksa apa yang terjadi. Saat mereka berempat berdiri dengan hati-hati, sebuah suara terdengar lagi, lebih jelas kali ini, suara berat, seolah datang dari kedalaman tanah. Mereka semua berbalik cepat ke arah kitab yang masih terbuka di meja. Pada halaman terakhir, ada gambar yang menggambarkan sekelompok orang berdiri di tengah lingkaran api, dengan mata yang kosong dan wajah yang tertutup bayangan. Di bawah gambar itu tertulis sebuah kalimat. Mereka yang telah dipilih, akan kembali dengan membawa kegelapan. Dewi yang sudah sangat ketakutan, melangkah mundur. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus pergi dari sini, sekarang juga. Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah kaki yang berat itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Setiap langkahnya menambah ketegangan yang sudah menyelimuti mereka. Tiba-tiba, lonceng yang ada di tengah kampung berbunyi lagi. Dentangannya terdengar lebih keras, lebih sering, seperti mengingatkan mereka tentang sesuatu yang akan datang. Suara itu mengalir dalam udara, semakin cepat, semakin mendalam. Saat itu juga, suara bisikan terdengar di telinga mereka, begitu pelan namun penuh ancaman. Sudah terlambat. Suara bisikan itu semakin keras, bergema di kepala mereka, seolah datang dari dalam tanah. Sudah terlambat. Kata-kata itu terus berputar, merasuki setiap sudut pikiran mereka. Tak ada yang berbicara. Semua diam, kecuali detak jantung mereka yang semakin cepat. Dewi menarik napas dalam-dalam, berusaha mengusir rasa panik yang merayap. Kita harus pergi, ujarnya dengan nada yang tak bisa disembunyikan lagi, ketakutan yang jelas terdengar. Tenang, kata Aryo dengan suara yang lebih tegas dari yang ia rasakan. Kita nggak bisa langsung panik. Kalau kita mundur sekarang, kita nggak akan tahu apa yang terjadi di sini. Kita harus cari tahu lebih banyak, baru bisa ambil keputusan. Agus yang sejak tadi diam, merasakan ketegangan yang semakin tak tertahankan. Tapi apa yang kita cari lagi, Aryo? Kita sudah baca semuanya di kitab itu. Orang-orang yang hilang, ritual ini,
Mereka mengorbankan jiwa mereka demi kekayaan, dan kita nggak tahu siapa yang masih hidup di sini atau siapa yang akan datang untuk menjemput kita. Roni yang berdiri di samping mereka mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Suara langkah kaki itu terdengar lebih jelas dari luar, semakin mendekat, seolah-olah ada yang mengintai mereka. Namun yang membuatnya semakin ketakutan adalah kenyataan bahwa tidak ada yang tampak di luar. Tidak ada bayangan, tidak ada gerakan. Semua terasa hampa. Kita nggak akan bisa lari dari ini, kata Roni dengan suara pelan. Tapi kita juga nggak bisa diam begitu saja. Kalau kita nggak cari jalan keluar, kita yang akan hilang seperti yang lain-lain itu. Aryo menatap keempat temannya dengan tatapan serius. Ok, kita bagi tugas. Dewi, Agus, kamu coba cari jalan keluar dari kampung ini. Cari kendaraan atau apapun yang bisa kita pakai untuk pergi. Roni, ikut gue. Kita ke balai desa, cari petunjuk lebih lanjut. Dewi menatap Aryo dengan ragu. Dan kalau kita nggak menemukan apa-apa di balai desa? Kalau kita malah menemukan sesuatu yang lebih buruk? Apa yang lebih buruk dari ini? Jawab Aryo dengan tegas. Kita nggak bisa cuma berdiam diri. Kita harus mencari tahu kenapa desa ini kosong, kenapa orang-orang hilang begitu saja. Meski masih ragu, Dewi akhirnya mengangguk. Baiklah, kalau itu yang kamu putuskan. Mereka pun berpisah. Aryo dan Roni melangkah menuju balai desa yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka berada. Di tengah perjalanan, udara terasa semakin dingin, seolah setiap langkah mereka membawa semakin banyak beban yang menekan. Keheningan yang menyelimuti desa ini semakin berat, hampir seperti ada sesuatu yang menunggu mereka di setiap sudut. Sesampainya di balai desa, suasana yang sama mencekam menyambut mereka. Tidak ada satu orang pun yang tampak. Hanya bangunan besar yang tampak sepi dan terbengkalai. Aryo mendorong pintu balai desa dengan hati-hati. Pintu itu terbuka dengan suara berderit pelan. Begitu mereka masuk, aroma debu dan kotoran menyergap hidung mereka. Lantai kayu yang berderit menambah kesan suram di dalamnya. Di sini nggak ada apa-apa, kata Roni, matanya berkeliling dengan cemas. Masih ada yang harus kita temukan, jawab Aryo, berjalan lebih dalam ke dalam ruangan. Dinding-dinding yang terbuat dari kayu tua dipenuhi dengan gambar-gambar dan simbol-simbol yang tak mereka mengerti. Ada sesuatu yang mencurigakan di setiap sudut, seperti ada yang tersembunyi di balik setiap lembaran yang tampak tidak berbahaya. Aryo mengarahkan pandangannya ke meja besar yang terletak di ujung ruangan. Di atas meja itu terdapat beberapa dokumen tua yang tampaknya sangat penting. Ia melangkah mendekat dan mulai memeriksa satu persatu. Ada surat-surat yang tampaknya ditulis dengan tangan, namun tidak ada nama atau tanda pengirim. Semua tulisan di sana tampak kabur, seperti terhapus oleh waktu. Tunggu, ini ada sesuatu, kata Aryo, menemukan sebuah gulungan kertas yang terbungkus rapat. Ia membuka gulungan itu dengan hati-hati, dan tulisan yang tertera di atasnya semakin mengerikan. Apa itu? Tanya Roni, mendekat dengan cepat. Ada nama-nama di sini. Nama-nama orang yang hilang. Semua tercatat dengan tanggal yang jelas. Ini seperti daftar korban dari ritual pesugihan, jawab Aryo, suaranya semakin cemas. Jadi, ini daftar orang yang dikorbankan? Roni bertanya, perasaan ngeri semakin merayap. Ya, dan ada satu nama yang mencolok. Nama terakhir, nama gue ada di sini, kata Aryo, dengan nada yang semakin berat. Dan nama-nama kalian juga, Roni, Dewi, Agus, semua ada di sini. Roni menatap Aryo dengan mata terbelalak. Jadi, kita sudah termasuk dalam daftar korban mereka? Aryo tidak menjawab. Ia hanya memandang gulungan kertas itu dengan tatapan kosong. Suara langkah kaki yang semakin mendekat dari luar membuat suasana semakin tegang. Mereka berdua menoleh ke arah pintu yang terbuka sedikit. Tanpa sadar, langkah-langkah itu semakin jelas terdengar, seolah ada yang sudah sangat dekat. Lonceng yang ada di tengah kampung berdentang lagi. Kini lebih sering, lebih cepat. Dentangannya semakin menggelapkan suasana.
Aryo dan Roni saling memandang. Mereka tahu, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Sudah saatnya kita pergi, kata Aryo dengan suara tegas, meskipun ia tahu itu mungkin sudah terlambat. Langkah kaki Aryo dan Roni cepat. Mereka tahu waktu semakin sempit. Ketegangan yang terus menggelayuti udara membuat setiap detik terasa begitu berat. Dari kejauhan, lonceng kampung berdentang tanpa henti, seakan mengingatkan mereka bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai. Sesuatu yang tak bisa mereka hindari, tak bisa mereka lari dari itu. Mereka keluar dari balai desa, menyusuri jalan setapak yang menuntun mereka kembali ke rumah yang mereka tinggalkan tadi. Tidak ada suara lain selain langkah kaki mereka yang bergema di sepanjang jalan kosong. Desa ini, kampung mati, begitu mereka menyebutnya, tak lagi memiliki jiwa. Hanya ada bangunan-bangunan terbengkalai, lampu-lampu yang mati, dan suara detakan lonceng yang membuat mereka merasa terperangkap dalam suatu dunia yang tak mereka pahami. Roni, Aryo mulai berbicara pelan, mencoba memecah keheningan yang mencekam. Kita harus segera keluar dari sini. Kita nggak tahu siapa yang mengendalikan semuanya ini, tapi kita sudah tahu bahwa kita berada dalam bahaya. Kalau kita nggak cepat pergi, kita juga bisa hilang seperti mereka. Roni hanya mengangguk, tapi matanya tetap terfokus pada jalan yang terbentang di depan mereka. Tapi kita nggak tahu jalannya. Kampung ini aneh. Kita nggak bisa hanya asal lari. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Aryo? Aryo berhenti sejenak, memandang langit yang kelabu. Suasana semakin suram. Aku nggak tahu, Roni. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Mereka melanjutkan perjalanan, berusaha menemukan jalan keluar yang lebih jelas. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin banyak yang terasa salah. Rumah-rumah yang awalnya tampak biasa saja, kini tampak menatap mereka dengan mata kosong. Setiap jendela yang mereka lewati seolah ikut menyorot mereka, mengikuti langkah mereka. Aryo, kamu merasa itu enggak? Tanya Roni, matanya masih terfokus pada salah satu rumah yang mereka lewati. Di sana, di balik kaca jendela, ada bayangan yang bergerak. Seperti seseorang yang sedang mengintip mereka. Namun ketika mereka berhenti dan menatap dengan seksama, bayangan itu hilang seketika. Aryo mendekat, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ini cuma perasaan kita aja. Mungkin karena tempat ini memang mencekam. Kita harus tetap fokus. Namun, meskipun ia mencoba meyakinkan Roni dan dirinya sendiri, perasaan aneh yang mereka rasakan semakin kuat. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap sudut yang mereka lewati, ada perasaan seperti mereka sedang dimonitor. Seperti ada sesuatu yang bergerak di balik bayang-bayang. Di tengah jalan, tiba-tiba suara berat terdengar di belakang mereka. Langkah kaki itu terdengar jelas sekali. Sepasang kaki yang berat, mendekat tanpa suara apapun selain dentangan lonceng yang semakin memekakkan telinga. Roni berhenti, wajahnya memucat. Ada sesuatu di belakang kita, Aryo. Aryo menoleh, matanya cepat mencari-cari asal suara itu, tapi yang mereka lihat hanyalah jalan setapak kosong yang membentang jauh ke depan. Tidak ada apa-apa. Hanya sepi yang semakin terasa mencekam. Ayo cepat, kata Aryo, menarik Roni untuk bergerak lagi. Mereka berlari, berusaha menjauh dari suara yang makin mendekat, namun semakin mereka berlari, semakin banyak jalan yang mereka lewati terasa seperti berputar-putar. Kampung ini, sepertinya, telah menjerat mereka dalam sebuah lingkaran yang tak pernah berujung. Ketika mereka hampir kehabisan napas, akhirnya mereka melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah rumah besar berdiri di tengah-tengah jalan yang tampak sepi. Rumah itu berbeda dengan yang lain, lebih besar, lebih mencolok. Dari kejauhan, mereka bisa melihat ada sesuatu yang terang di dalamnya. Seperti cahaya yang menerobos dari celah-celah jendela. Rumah itu, kata Aryo, suaranya penuh harap. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di sana. Mereka melangkah lebih cepat, mendekati rumah itu dengan hati-hati. Begitu mereka sampai di depan pintu, Aryo mendorong pintu besar yang terlihat sangat kokoh. Pintu itu terbuka tanpa hambatan,
seolah memang menunggu mereka datang. Di dalam rumah, udara terasa lebih berat. Ada bau tanah yang lembab dan aroma aneh yang seperti sudah mengendap di dalamnya sejak lama. Semua perabotan di dalam rumah itu tampak usang dan terlupakan. Namun ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Sebuah meja besar di tengah ruangan, dengan sebuah kotak kayu yang terletak di atasnya. "Ini, apa ini?" Roni bertanya, matanya terfokus pada kotak kayu tersebut. Aryo mendekat dengan hati-hati, tangan kanannya meraih kotak itu dan membuka penutupnya. Di dalam kotak itu ada sebuah buku, lebih besar dari kitab yang mereka temukan sebelumnya di balai desa. Buku itu terlihat lebih baru, meskipun sampulnya tampak usang dan kotor. "Ini, buku yang sama, bukan?" tanya Roni, heran. Aryo mengangguk. "Ya, ini bagian dari ritual itu. Aku yakin ini petunjuk lainnya." Ketika Aryo membuka halaman pertama, sebuah gambar mengerikan muncul. Gambar itu menunjukkan sekelompok orang, termasuk mereka, berdiri di sebuah altar yang terbuat dari batu besar. Di sekeliling mereka, ada api yang menyala tinggi, dan wajah-wajah yang tampak mengenal mereka, namun matanya kosong. Pemandangan itu begitu menakutkan, seolah mereka sedang dipersembahkan untuk sesuatu yang tak terlihat. Sebelum mereka bisa mengerti lebih lanjut, suara langkah kaki itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih berat. Langkah yang datang semakin mendekat. Seperti sesuatu yang sudah menunggu mereka. "Ayo pergi dari sini, cepat," teriak Roni, mendorong Aryo untuk segera menutup buku itu dan pergi. Tapi sudah terlambat. Seperti bayangan yang tak terlihat, sesuatu yang tak bisa mereka pahami mulai bergerak dari dalam kegelapan rumah itu. Di balik tembok, di balik pintu, mereka bisa merasakan sesuatu yang menatap mereka. Dan dengan satu langkah besar, sesuatu itu mulai bergerak keluar, menjebak mereka dalam kegelapan yang tak bisa dihindari. Desiran angin dingin menyentuh wajah Aryo dan Roni ketika mereka berlari keluar dari rumah besar itu. Suara langkah berat yang mengikuti mereka semakin mendekat, seolah ada sesuatu yang mengejar dengan cepat, menginginkan mereka. Di luar rumah, udara semakin berat, seakan desa ini menghisap energi mereka, menjebak mereka di dalam pusaran yang tak bisa dilepaskan. Aryo menoleh ke belakang, melihat sekejap bayangan hitam yang bergerak cepat, mematikan. "Cepat, Roni. Kita harus keluar dari sini." Roni yang sudah kehabisan napas hanya bisa mengangguk. Kakinya terasa sangat berat, dan setiap langkah seolah ditarik mundur, kembali ke tempat yang tidak mereka inginkan. Desa itu, tempat yang dulu tampak sepi dan tidak berbahaya, kini berubah menjadi sebuah jebakan yang semakin tak terhindarkan. Semua jalan yang mereka lewati terasa sama, jalan yang tidak pernah berakhir. Mereka terus berlari, berputar-putar, dan tak menemukan jalan keluar. Semua rumah yang mereka lewati terasa saling berdekatan, seakan mereka melangkah kembali ke tempat yang sama. Tanpa mereka sadari, mereka sudah terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh kekuatan gelap yang menguasai desa ini. Roni terjatuh, lututnya menyentuh tanah. "Aku nggak bisa lagi, Aryo. Aku capek. Kita nggak akan bisa keluar." Aryo segera membantunya berdiri, tetapi dia bisa merasakan ketegangan di udara. "Kita nggak punya pilihan lain. Kita harus terus berusaha." Namun, saat itu juga, sesuatu yang tidak mereka lihat mulai bergerak di sekitar mereka. Tanpa suara, tanpa tanda, sesosok bayangan gelap muncul di ujung jalan, berdiri di sana seperti menunggu mereka. Bayangan itu bergerak mendekat, namun entah bagaimana, mereka tak bisa melihat dengan jelas apa itu. Hanya ada rasa yang sangat mengerikan, seperti sesuatu yang sedang mengawasi mereka, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Roni menarik napas dalam-dalam. "Aryo, apa itu? Apa yang kita hadapi?" Aryo tak bisa menjawab. Ia merasakan hal yang sama. Sesuatu yang tak tampak, namun keberadaannya begitu nyata. Dalam hitungan detik, bayangan itu semakin mendekat, dan tiba-tiba, terdengar suara-suara lirih, seperti bisikan yang datang dari segala penjuru. "Jangan lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi," suara itu berkata,
namun tak jelas dari mana asalnya. Aryo berusaha mengendalikan diri. Tidak ada waktu untuk takut. Kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Namun, kata-kata itu terdengar semakin menakutkan. Bayangan hitam yang terus mendekat kini mulai mengubah bentuknya. Perlahan, ia menjadi sosok manusia, wanita tua yang mengenakan pakaian putih kotor. Wajahnya tampak pucat, namun matanya kosong, tak bernyawa. Sosok itu melayang, tak menginjak tanah, bergerak dengan cara yang aneh, seperti melayang di udara. Dewi, Agus, dan Roni yang sudah hilang satu persatu mungkin sudah dipanggil oleh sosok ini. Sosok yang sudah menjadi bagian dari desa ini. Namun, kini giliran mereka. Jangan coba melawan. Semua akan berakhir seperti yang lainnya. Suara wanita itu terdengar lebih jelas, lebih dalam, seakan menembus langsung ke pikiran mereka. Aryo merasa tubuhnya semakin lemas. Apa yang kamu inginkan dari kami? Wanita itu tersenyum, namun senyum itu tidak menunjukkan kebahagiaan. Senyum itu seperti senyum seorang pemangsa yang sedang menunggu mangsanya menyerah. Keberkahan, kekayaan, dan semua yang ada di sini, jawab wanita itu dengan suara yang datar. Kalian hanya alat. Kalian akan menjadi bagian dari kami, bagian dari mereka yang hilang. Aryo menggenggam erat tangan Roni. Jangan biarkan dia menguasai kita. Kita harus melawan. Namun, meskipun dia berusaha keras untuk tetap tegar, tubuhnya terasa sangat lemah. Keberadaan wanita itu seperti meresap ke dalam tubuhnya, membekukan setiap gerakan. Apa yang terjadi pada orang-orang di sini? Kenapa mereka hilang? Wanita itu tertawa perlahan, tertawa yang mengerikan, penuh kebencian. Mereka semua telah menjadi bagian dari ritual ini. Seperti kalian nanti, mereka akan memberikan tubuh mereka untuk memberi kehidupan pada yang lebih besar. Kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih tua, lebih kuat. Aryo merasa darahnya semakin beku. Kami tidak akan pernah menjadi bagian dari ini. Kami tidak akan ikut serta dalam ritual ini. Wanita itu menggelengkan kepala, seolah-olah meremehkan tekad mereka. Kalian tidak punya pilihan. Ini sudah terjadi jauh sebelum kalian datang. Kalian sudah ditandai. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Sebuah suara menggelegar datang dari dalam tanah, membuat tanah itu retak seperti ada sesuatu yang besar dan mengerikan terbangun dari kedalamannya. Sepertinya kampung ini bukanlah tempat biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sesuatu yang lebih jahat. Sosok wanita itu melayang lebih dekat. Sekarang, waktunya tiba. Kalian tak akan bisa melawan. Namun, sebelum wanita itu sempat melanjutkan kalimatnya, sebuah suara keras bergema di seluruh kampung. Dentang lonceng terdengar sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya, seperti mengajak mereka untuk melangkah ke dalam kegelapan yang tidak bisa dihindari. Tanpa mereka sadari, tanah di bawah mereka mulai terbuka. Sesuatu yang gelap dan menyeramkan mulai muncul, seolah ada dimensi lain yang mengintai mereka. Aryo dan Roni hanya bisa menatap tak percaya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka tahu satu hal, mereka sudah terjebak dalam sebuah dunia yang tak bisa mereka mengerti, dan di sini, mereka hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Tanah di bawah kaki Aryo dan Roni terus bergerak. Seperti ada kekuatan besar yang menarik mereka ke dalam tanah. Lantai di sekitar mereka mulai retak, menampakkan celah hitam yang gelap. Sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih jahat, tampak semakin mendekat. Mereka terperangkap. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk lari. Roni! Aryo berteriak, menarik tangan temannya yang sudah terlihat panik. Kita harus keluar dari sini. Cepat! Namun, Roni hanya bisa terdiam, matanya kosong, seakan tak mampu mengerti apa yang sedang terjadi. Bayangan wanita tua itu semakin mendekat, wajahnya tetap tak berubah, datar, tak ada perasaan. Cuma ada senyum kecil yang tidak manusiawi, senyum yang seperti tahu segalanya, seperti tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Sudah terlambat,
Suara wanita itu berbisik, namun terasa seperti datang dari segala penjuru. Kalian sudah bagian dari ini. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Aryo menggertakkan gigi, berusaha untuk tetap tenang. Tapi, semakin lama, semakin jelas bahwa segala usaha mereka sia-sia. Kampung ini, desa ini, telah berubah. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada cara untuk kabur. Bayangan wanita itu semakin mendekat, dan saat Aryo mencoba menarik Roni lagi, tanah di bawah mereka tiba-tiba terbelah lebar. Suara gemuruh yang dalam mengguncang, dan dalam hitungan detik, mereka berdua terjatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Mereka jatuh, lebih dalam, lebih cepat, seakan bumi yang mereka pijak bukanlah bumi yang sama. Semua sekitar mereka menghilang. Gelap, sunyi, hanya ada suara napas mereka yang terengah-engah. Dan ketika mereka akhirnya mendarat, atau lebih tepatnya terjatuh, ke tanah yang keras, mereka menemukan diri mereka berada di tempat yang jauh lebih gelap, jauh lebih menyeramkan. Ini, bukan kampung itu, kata Roni, suaranya gemetar, hampir tidak terdengar. Kita ada di mana, Aryo? Aryo hanya bisa menatap sekeliling. Di sekitar mereka, hanya ada kegelapan yang tebal, seolah-olah tempat ini tidak pernah dijamah cahaya. Tanah di bawah mereka basah dan berlumpur. Bau amis dan busuk menyeruak dari setiap sudut. Di kejauhan, mereka bisa melihat sebuah cahaya redup, samar, seakan-akan ada sesuatu yang mengintai mereka dari dalam kegelapan itu. Ayo, kita pergi ke sana, kata Aryo, mencoba untuk mengendalikan diri. Mungkin ada jalan keluar. Namun, saat mereka mulai melangkah ke arah cahaya itu, suara langkah kaki kembali terdengar. Bukan langkah biasa, tapi langkah yang berat, langkah yang sudah terlatih, seakan datang dari makhluk yang tidak lagi manusia. Langkah itu menggetarkan tanah, dan setiap detikan langkah itu membawa sesuatu yang lebih mengerikan, semakin dekat ke arah mereka. Aryo dan Roni berhenti. Keduanya saling berpandangan, wajah mereka pucat pasi. Ada sesuatu yang semakin dekat. Sesuatu yang besar. Dan saat mereka berbalik untuk melihat, ada sosok tinggi besar yang bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang tak bisa dijelaskan. Sosok itu seperti bayangan gelap yang bergerak begitu cepat, lebih cepat dari yang bisa mereka pikirkan. Lari, teriak Aryo, menarik Roni untuk berlari ke arah lain. Namun, tak peduli seberapa cepat mereka berlari, suara langkah itu semakin mendekat, semakin menguasai segala ruang di sekitar mereka. Mereka terjebak dalam sebuah lorong yang tak terlihat ujungnya. Setiap belokan yang mereka ambil seolah hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam kekosongan ini. Aryo, apa yang terjadi? Apa itu? Roni hampir menangis. Kita nggak akan bisa keluar dari sini. Aryo mengerahkan semua tenaga untuk berlari, meskipun napasnya sudah semakin sesak. Kita harus terus berusaha, Roni. Kita nggak boleh menyerah. Akhirnya, mereka berhenti di sebuah sudut gelap, tak tahu harus kemana lagi. Mereka berdua terengah-engah, tubuh mereka lelah. Namun, di dalam keheningan itu, mereka mendengar sesuatu. Suara bisikan. Suara itu datang dari segala arah, seakan mengelilingi mereka. Jangan lari, takkan ada yang bisa kabur. Suara itu berbicara, kali ini lebih jelas, lebih nyata. Kalian sudah ada di sini. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Roni memegang erat lengan Aryo, tubuhnya menggigil. Apa maksudnya itu? Kita sudah mati? Aryo menatap wajah temannya yang pucat. Tidak. Kita belum mati, Roni. Tapi kita berada di tempat yang salah. Ada sesuatu yang sedang terjadi di sini, sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita kira. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, seakan meresap langsung ke dalam kepala mereka. Kalian sudah dipilih, seperti mereka yang hilang. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Kalian akan mengisi kekosongan ini. Aryo merasakan tubuhnya semakin lemas. Matanya mulai gelap, dunia di sekitarnya semakin berputar. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan itu,
seakan dia tak punya pilihan selain ikut menjadi bagian dari tempat ini. Roni. Suara Aryo terdengar berat, hampir seperti bisikan. Kita harus berhenti, kita tak bisa melawan ini. Namun, Roni tidak mendengarkan. Matanya menatap penuh ketakutan, mencoba untuk mencari jalan keluar. Tidak. Kita harus melawan. Kita harus pergi dari sini. Tanpa disadari, tanah di bawah mereka kembali bergerak, seolah-olah siap untuk menelan mereka sekali lagi. Namun kali ini, mereka tidak jatuh. Mereka terjebak. Sebuah kekuatan gelap menarik mereka ke dalam lorong gelap yang lebih dalam, lebih jauh dari yang bisa mereka bayangkan. Dalam kegelapan itu, mereka tak tahu lagi siapa yang akan bertahan, siapa yang akan menang, atau apakah mereka akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Yang pasti, mereka kini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada apa yang bisa mereka bayangkan. Kegelapan semakin menguasai mereka. Aryo dan Roni terjebak dalam ruang yang semakin menyusut, seperti ada sesuatu yang menahan mereka di sini. Semua yang mereka lihat hanya bayangan kabur, gambar-gambar yang bergerak cepat di ujung pandangan mereka. Tanpa arah. Tanpa harapan. Roni memegang lengan Aryo dengan cemas, matanya terus mencari-cari sesuatu yang bisa memberi petunjuk. Namun, di sekitar mereka hanya ada dinding batu yang basah, sesekali terdengar suara desiran angin yang mengerikan. Kita nggak akan keluar dari sini, Aryo, katanya pelan, hampir seperti bergumam. Kita sudah terperangkap di sini selamanya. Aryo tak menjawab. Dia merasa tubuhnya lelah sekali. Setiap langkah semakin berat, dan bahkan napasnya terasa semakin pendek. Dunia di sekitar mereka terasa berputar. Sementara itu, suara-suara aneh mulai terdengar lagi, suara bisikan yang datang dari dalam kegelapan yang tak terlihat. Jangan takut. Suara itu berbisik, seakan-akan langsung menyusup ke dalam pikiran mereka, mengusik ketenangan yang semakin hilang. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Waktunya sudah tiba. Siapa itu? Roni berteriak. Apa yang kalian inginkan dari kami? Namun, tak ada jawaban. Hanya ada hening yang mengerikan, membuat setiap detik terasa begitu panjang. Aryo mencoba mengatur napasnya yang mulai terengah-engah. Beberapa kali dia menatap ke sekeliling, mencoba mencari celah, mencari jalan keluar. Tapi yang dia temui hanyalah kegelapan dan bayangan yang bergerak dengan cepat. Lalu, tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar lagi. Lebih kuat kali ini. Aryo dan Roni terjatuh, tubuh mereka terhempas ke tanah yang keras. Saat mereka bangkit, mereka mendapati diri mereka berada di tempat yang berbeda. Sebuah ruangan besar yang penuh dengan simbol-simbol aneh yang tercetak di dinding. Roni merinding. Ini bukan tempat biasa. Apa yang terjadi di sini, Aryo? Aryo mencoba untuk berpikir jernih. Di ruangan itu, mereka bisa melihat banyak benda yang sudah lama usang. Di salah satu sudut, ada sebuah meja kayu besar yang dipenuhi dengan benda-benda yang tidak bisa mereka kenali. Beberapa lilin yang sudah hampir habis, sebuah buku tebal yang terbuka, dan potongan-potongan benda yang sepertinya terbuat dari tulang. Lalu, mereka mendengar suara lagi. Lebih keras kali ini. Kalian tak bisa melawan takdir, suara itu berkata, lebih jelas dari sebelumnya. Semua yang ada di sini adalah bagian dari takdir ini. Kalian sudah dipilih. Roni melangkah mundur, kepalanya berputar. Tidak. Kami tidak mau, teriaknya, suaranya memecah kesunyian yang semakin pekat. Aryo menggenggam tangan Roni dengan erat. Roni, tenang. Jangan panik. Kita harus mencari jalan keluar. Namun, saat itu juga, suara lonceng terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya, menggema di seluruh ruangan itu. Dentangannya seperti menandakan sesuatu yang lebih besar sedang bangkit. Sesuatu yang mereka tidak bisa hindari. Tidak ada jalan keluar, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih tegas, lebih penuh ancaman. Kalian sudah sampai di akhir perjalanan kalian. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul dari kegelapan. Sosok itu tinggi,
terbungkus kain putih yang kotor, dengan wajah yang tertutup bayangan. Tetapi, Aryo bisa merasakan bahwa itu adalah sosok yang sama yang mereka lihat sebelumnya, wanita tua yang mengerikan. Matanya kosong, tidak ada perasaan di dalamnya. Hanya ada kehampaan yang mengerikan. "Kalian akan menjadi bagian dari kami," kata wanita itu, suaranya seperti datang dari segala arah. "Kami menunggu kalian sejak lama." Roni mencoba melawan, berlari ke arah yang berlawanan, tetapi seolah ada kekuatan yang mengikat kakinya. Dia terjatuh, tubuhnya terpental ke lantai yang keras. Aryo berlari ke arahnya, mencoba untuk membantunya bangkit. Tetapi, begitu dia mendekat, kegelapan itu menyelubungi mereka. "Jangan takut," wanita itu berkata lagi. "Tidak ada yang perlu kalian takutkan. Kalian hanya perlu menyerah." Aryo merasakan tubuhnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan itu, ke dalam dunia yang tidak bisa dia pahami. Matanya semakin berat, napasnya semakin sesak. Tubuhnya terasa begitu lelah, seakan energi yang dimilikinya perlahan terkuras habis. "Roni, aku nggak bisa melawan lagi," ucap Aryo, suaranya hampir tidak terdengar. Roni menatap temannya, air mata mulai mengalir di pipinya. "Jangan, Aryo. Jangan bilang gitu. Kita masih bisa berjuang." Namun, wanita tua itu tertawa pelan, senyumannya mengerikan. "Tidak ada yang bisa melawan takdir. Kalian sudah ditandai sejak pertama kali kalian menginjakkan kaki di kampung ini." Tiba-tiba, Aryo merasakan sesuatu yang aneh. Tanpa sadar, tubuhnya bergerak sendiri, seakan-akan dia tidak lagi bisa mengendalikan dirinya. Matanya mulai melihat dunia yang berbeda, sebuah dimensi lain yang gelap dan penuh dengan bayangan yang bergerak. Segala suara seakan meredup, hanya ada dentangan lonceng yang terus berputar-putar di kepalanya. Dia merasa dirinya terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat dari apapun yang dia kenal. Seperti ada sesuatu yang merasuk ke dalam tubuhnya, sesuatu yang sudah menunggu untuk menguasai dirinya. "Jangan khawatir," suara wanita itu kembali terdengar, seakan datang langsung ke dalam pikirannya. "Kalian akan menjadi bagian dari kami. Seperti mereka yang hilang." Roni berteriak lagi, kali ini suara itu penuh dengan rasa putus asa. "Kami tidak akan menjadi bagian dari kalian. Kami tidak akan ikut." Namun, suara itu hanya tertawa, seperti tahu bahwa segala usaha mereka untuk melawan sia-sia. Dalam hitungan detik, keduanya terperangkap dalam kegelapan itu, tidak tahu apa yang menanti mereka, tetapi mereka sudah menjadi bagian dari takdir yang lebih besar. Keberadaan mereka kini berada di luar kendali, dan mereka tahu satu hal, mereka sudah masuk ke dalam dunia yang tidak bisa mereka pahami. Kegelapan seolah merenggut setiap inci ruang di sekitar mereka. Aryo dan Roni terdiam, tubuh mereka terbungkus dalam ketakutan yang tak terucapkan. Walaupun mereka berdua bisa merasakan bahwa mereka terperangkap dalam sebuah dunia yang jauh dari kenyataan, otak mereka masih berusaha mencari jawaban. Namun, jawabannya seakan semakin menjauh, terhisap dalam kekosongan ini. Aryo memegangi dadanya, napasnya semakin tidak teratur. "Roni, ini bukan dunia kita. Kita sudah ada di tempat yang salah." Roni menatap temannya, wajahnya pucat pasi. Matanya kosong, hampir tak bisa melihat jelas apa yang ada di sekitarnya. "Aku tahu, Aryo. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa keluar dari sini." Di depan mereka, ruang gelap itu mulai bergerak, seakan hidup. Dinding-dinding yang dipenuhi simbol-simbol aneh itu mulai bergetar, perlahan namun pasti, seperti ada sesuatu yang terbangun. Sesuatu yang tidak boleh mereka ketahui. "Aryo, apa yang terjadi dengan kita?" Suara Roni kembali terdengar, penuh ketegangan. Aryo menggenggam tangan Roni. "Aku nggak tahu, Roni. Tapi satu hal yang pasti, kita nggak bisa biarkan ini mengalahkan kita. Kita harus cari cara keluar dari sini." Namun, saat mereka berdua mencoba untuk berdiri, sebuah suara bergema dari ujung ruangan yang gelap. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kalian sudah dipilih. Tak ada jalan kembali."
Suara itu begitu dalam, begitu penuh dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Seperti datang dari dalam tanah, dari dalam jiwa mereka. Aryo merasakan seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mengikat tubuhnya, merasuki pikiran dan perasaannya. Dia berusaha untuk berteriak, tapi suara itu tak bisa keluar. Semua kata-kata seperti terkunci di tenggorokannya. Aryo, aku nggak bisa bernapas. Roni berusaha mengatur napasnya, suaranya terdengar terengah-engah. Ada sesuatu yang aneh dengan udara di sini. Sesuatu yang mempengaruhi kita. Aryo berusaha menenangkan temannya, meskipun dia sendiri merasa panik. Dia merasakan perubahan dalam udara di sekitarnya. Sesuatu yang berat, sesuatu yang kotor. Itu bukan hanya kegelapan fisik, tapi kegelapan yang merasuk ke dalam jiwa mereka, ke dalam pikiran mereka. Dan itu semakin mendalam. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka bergetar lagi. Tanah itu mengeluarkan suara gemuruh yang semakin keras. Aryo dan Roni terjatuh ke tanah, tubuh mereka terhempas. Saat mereka bangkit, mereka melihat di depan mereka sebuah pintu besar yang tiba-tiba muncul, seakan-akan menyambut kedatangan mereka ke dalam sesuatu yang lebih buruk. Pintu itu terbuat dari kayu hitam pekat, dengan ukiran-ukiran yang sangat rumit, yang tampaknya berisi simbol-simbol yang tak bisa mereka pahami. Ada sesuatu yang aneh dengan pintu itu, sebuah energi yang tak terlihat, yang terasa memancar dari sana, menarik mereka mendekat. "Jangan dekati itu, Aryo," teriak Roni, suaranya penuh kekhawatiran. Itu bukan pintu biasa." Tetapi, seakan ada kekuatan yang menggerakkan tubuh Aryo, dia melangkah ke depan, mendekati pintu itu. Matanya seperti terhipnotis, tak bisa berpaling. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut menariknya menuju pintu tersebut. Roni mencoba menariknya, tapi tubuh Aryo terasa begitu berat, seolah ada sesuatu yang mencekik setiap gerakan mereka. Pintu itu perlahan terbuka, seiring dengan suara-suara yang berderak pelan. Di dalamnya, ada sebuah cahaya merah yang memancar keluar, menyinari wajah mereka dengan sinar yang menakutkan. Cahaya itu begitu tajam seperti api yang membakar. Roni mundur beberapa langkah, wajahnya terlihat ketakutan. "Jangan masuk ke dalam, Aryo. Itu pasti jebakan." Tapi, Aryo seolah tak mendengar. Dia terus maju, langkahnya semakin cepat, tanpa bisa dihentikan. Keinginannya untuk tahu, untuk menemukan jalan keluar, mengalahkan rasa takut yang ada dalam dirinya. Hatinya berdebar-debar, namun dia tidak bisa berhenti. Pintu itu semakin lebar terbuka. Begitu pintu terbuka sepenuhnya, mereka dapat melihat ke dalam. Di dalamnya, ada sebuah ruangan besar, penuh dengan benda-benda yang sangat asing, seperti altar, lilin-lilin besar yang menyala dengan api merah, dan sebuah meja yang penuh dengan simbol-simbol yang sangat mengerikan. Namun, di tengah ruangan itu, ada sosok yang lebih mengejutkan lagi. Sosok itu muncul di hadapan mereka. Tinggi besar, terbungkus kain hitam yang penuh dengan noda darah. Wajahnya tertutup topeng emas, dengan mata yang terlihat kosong namun penuh dengan energi jahat. Suara beratnya terdengar menggelegar, seakan datang dari kedalaman yang sangat dalam. "Kalian datang lebih cepat dari yang kuharap. Tapi sudah terlambat," kata sosok itu, suaranya berat dan penuh dengan ancaman. "Kalian sudah bagian dari kami." Aryo terdiam, tubuhnya terasa kaku. Roni, yang berada di belakangnya, tampak sangat ketakutan, namun tidak bisa bergerak. Mereka terperangkap dalam dunia yang lebih gelap dari yang mereka bayangkan. "Dunia kalian sudah berakhir," lanjut sosok itu, dengan senyum yang tak bisa mereka lihat di balik topengnya. "Sekarang, kalian adalah bagian dari kami. Tak ada yang bisa melawan takdir." Aryo mencoba untuk mengalihkan pandangannya, mencari celah untuk melarikan diri. Tapi tidak ada jalan. Semuanya semakin menutup, semakin gelap. Mereka terperangkap di dalam dunia yang tak bisa mereka pahami. Dunia yang mengandung lebih banyak kejahatan daripada yang bisa mereka bayangkan. Roni menatap Aryo, matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Kita nggak bisa keluar, Aryo."
Dengan satu gerakan, sosok besar itu mendekat, mengulurkan tangan hitam yang dingin, siap untuk menarik mereka lebih dalam ke dalam dunia yang tak bisa mereka hindari. Keberadaan mereka sudah menjadi bagian dari ritual ini. Mereka sudah terjerat, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk keluar. Tak ada lagi harapan. Hanya ada kegelapan. Sosok itu semakin mendekat, langkahnya berat dan menyeramkan. Suara langkahnya menggema, membuat seluruh tubuh Aryo dan Roni semakin kaku. Tak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulut mereka, hanya rasa takut yang semakin menebal. Mereka tahu bahwa di balik topeng hitam yang menutupi wajah sosok itu, tersembunyi sesuatu yang lebih buruk dari yang bisa mereka bayangkan. Aryo ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhnya seakan tak bisa digerakkan. Setiap gerakan yang dia coba rasakan seolah terhenti di tempatnya. Roni yang berada di sampingnya juga sama. Keduanya terperangkap dalam keheningan yang menakutkan, hanya suara derap langkah sosok itu yang terdengar jelas. Dunia kalian sudah berakhir. Suara itu kembali bergema, kali ini lebih keras, lebih penuh ancaman. Kalian sudah memilih jalan ini. Sekarang saatnya kalian membayar harga. Tangan besar yang berbalut kain hitam itu kini terulur, menggenggam erat lengan Aryo. Rasanya dingin, seperti es yang merayap masuk ke dalam tulang. Aryo berusaha untuk meronta, namun kekuatan yang tak tampak itu menahannya, membuatnya tak bisa bergerak sedikit pun. Roni yang melihat itu, wajahnya dipenuhi kecemasan. "Aryo, jangan biarkan dia menyentuhmu," teriaknya, mencoba melangkah maju, namun tubuhnya terasa seperti dipaku ke lantai. Sosok itu hanya tertawa, suaranya berat dan dalam. "Kalian tidak bisa melawan. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berurusan." Tiba-tiba, sebuah cahaya menyilaukan memancar dari dalam tubuh sosok itu. Cahaya merah yang terang benderang, mengubah seluruh ruangan menjadi seperti api yang menyala. Aryo merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menghisap energi hidupnya, menjauhkan dirinya dari kenyataan yang seharusnya dia kenal. "Tidak!" Aryo berteriak dalam hati. "Kami tidak mau mati di sini. Kami masih ingin hidup." Namun, suara itu hanya tertawa lebih keras lagi, dan tubuhnya semakin terikat pada kekuatan yang datang dari sosok itu. Aryo merasakan dirinya seolah terhisap ke dalam dimensi lain, ke dalam ruang yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Seolah ada sebuah lubang besar yang menelan segalanya. "Semua ini tak akan berarti bagi kalian. Kalian hanyalah bagian dari takdir ini, tak lebih dari sekadar bagian dari sebuah ritual yang lebih besar," kata sosok itu sambil mendekatkan dirinya. Aryo bisa merasakan hembusan napasnya yang berat, bau busuk yang datang dari tubuhnya yang tidak manusiawi. Roni, yang berada di samping Aryo, mencoba untuk memberontak. "Tidak. Kami tidak akan menyerah. Kami masih bisa berjuang." Namun, semakin dia melawan, semakin kuat tarikan dari kekuatan tak terlihat itu. Roni jatuh ke lututnya, tubuhnya semakin lemas, seperti semua kekuatannya telah hilang. Aryo yang melihat itu merasa tak berdaya. Rasa takutnya kini berpadu dengan rasa putus asa yang semakin menguat. Dengan cepat, sosok itu mengangkat tangan besar itu dan memegang kepala Roni. Aryo berteriak, mencoba untuk melepaskan diri, tetapi dia tak bisa bergerak, seperti ada sesuatu yang membekap setiap gerakan dalam tubuhnya. Roni menatap Aryo dengan mata penuh ketakutan, air matanya mengalir. "Maaf, Aryo, aku nggak bisa bertahan," ucapnya, suaranya hampir tak terdengar. Namun, kata-kata Roni seakan memecah dunia di sekitar mereka. Dalam sekejap, tubuh Roni menghilang, ditarik ke dalam kekosongan yang tak terjangkau. Aryo terperangah, matanya terbelalak. Tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Roni telah hilang, seakan disedot oleh ruang yang gelap itu. Hati Aryo terasa hancur. "Roni," jeritnya. Tapi suaranya hanya tenggelam dalam kehampaan. Dia hanya bisa berdiri di tempatnya, terperangkap, menatap ke dalam kegelapan yang semakin menyelimuti ruangan itu. Sosok itu menoleh ke arahnya dengan senyum mengerikan. "Sekarang giliranmu," katanya,
Suara itu seperti datang dari seluruh penjuru ruangan. Kalian akan bergabung dengan mereka yang sudah hilang. Kalian akan menjadi bagian dari kami, seperti yang lainnya. Aryo merasakan tubuhnya semakin lemah. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan lebih lama lagi. Rasa sakit yang datang dari dalam dirinya semakin tajam, seakan mengiris setiap bagian tubuhnya, membuatnya merasa seakan terbelah. Tidak, aku masih punya harapan. Aryo berteriak dalam hatinya. Namun, semakin dia mencoba berusaha, semakin sulit baginya untuk bernapas. Semua harapan yang dia pegang seperti mulai sirna, satu persatu. Sekitar mereka, ruangan itu berubah. Cahaya merah semakin kuat, seolah menelan semua yang ada di dalamnya. Setiap sudut ruangan kini penuh dengan bayangan gelap yang bergerak-gerak, seakan mengintai mereka. Aryo merasa semakin tertekan, seperti seluruh dunia semakin menyempit, semakin mengancam. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam bayangan. Kalian sudah terlambat. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tak ada yang bisa melawan takdir yang telah kami pilih. Aryo berusaha untuk melawan rasa takut itu. Dengan sisa tenaga yang ada, dia berusaha mengingat setiap kenangan, setiap momen bersama teman-temannya, berharap itu bisa memberinya kekuatan untuk bertahan. Tetapi semakin keras dia berusaha, semakin nyata bahwa tak ada jalan keluar. Tanpa sadar, Aryo merasakan dirinya semakin ditarik ke dalam kegelapan. Semuanya berputar begitu cepat, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, tubuhnya terhisap ke dalam kekosongan itu. Tidak ada yang tersisa lagi dari dirinya, hanya ada suara angin yang berhembus lembut. Suasana kembali sunyi. Keheningan merayap di sepanjang jalanan kampung yang gelap. Angin yang dingin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering. Semua rumah kosong. Radio tua yang dibiarkan menyala sejak beberapa hari yang lalu kini masih mengeluarkan suara, meski tak ada satupun penghuni yang tersisa. Berita yang diputar terdengar samar, namun entah mengapa suara itu terasa lebih menakutkan. Kami melaporkan sebuah kejadian aneh. 4 orang, Aryo, Roni, Agus, dan Dewi, hilang tanpa jejak di kampung mati. Rumah-rumah mereka ditemukan kosong, meja makan yang masih terhidang, dan radio yang terus menyala tanpa penghuni. Kepolisian masih menyelidiki, namun, penduduk sekitar mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat mereka pergi. Suara itu terputus, diikuti oleh suara hening yang lebih tebal. Tak ada yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tak ada penjelasan tentang kekosongan itu. Begitu juga dengan hilangnya 4 orang yang kini tidak diketahui keberadaannya. Di tengah kekosongan itu, sebuah suara terdengar. Bukan dari radio, melainkan suara langkah kaki yang datang dari kejauhan. Lalu, di bawah pohon besar di tengah kampung, 2 sosok terlihat mendekat. Mereka berjalan perlahan, langkah mereka teratur, tetapi wajah mereka penuh ketegangan. Mereka adalah 2 orang yang selamat, yang entah bagaimana, berhasil keluar dari kampung itu. Aryo dan Roni. Mereka tampak berbeda. Mereka tidak berbicara. Tidak ada kata yang terucap dari mulut mereka. Hanya tatapan kosong yang saling bertukar, dan langkah-langkah yang terus maju tanpa tujuan. Mata mereka tak lagi hidup seperti sebelumnya. Mereka berjalan seperti bayangan, tak ada yang mengingatkan mereka akan siapa mereka sebelumnya. Ketika mereka melewati sebuah rumah yang kosong, pintu rumah itu terbuka perlahan. Ada jejak kaki yang masih terlihat jelas di tanah, jejak yang membawa mereka ke dalam, menuju ruang yang tak tampak oleh mata biasa. Mereka tidak berhenti. Tak ada ragu. Mereka masuk begitu saja, melangkah ke dalam rumah yang tak terjangkau oleh kenyataan. Seolah mereka menjadi bagian dari ruang yang tak pernah dikenal. Di dalam rumah itu, sebuah meja besar terletak di tengah ruangan. Meja itu penuh dengan benda-benda yang tak bisa dijelaskan, benda-benda yang tampaknya telah lama terlupakan. Di ujung meja, ada sebuah kitab tebal, tertutup, dengan sampul yang terbuat dari bahan yang tak dikenal. Aryo dan Roni mendekat, meraba kitab itu dengan tangan yang dingin, seperti mereka sudah tahu apa yang ada di dalamnya. Tanpa berkata sepatah kata pun,
Aryo membuka kitab itu. Halaman-halaman yang penuh dengan tulisan-tulisan kuno mulai terbuka satu persatu. Setiap kata di dalamnya terasa berat, penuh dengan kekuatan yang tak bisa dipahami. Itu bukan sekadar buku biasa. Itu adalah bagian dari ritual yang lebih besar, lebih gelap. Mereka sudah tahu itu. Apa yang terjadi pada kita, Roni? Suara Aryo terdengar parau, namun tanpa ada kebingungan lagi. Seolah mereka sudah menerima kenyataan yang tak bisa dihindari. Roni menatap kitab itu dengan tatapan kosong. Kita sudah menjadi bagian dari mereka, Aryo. Di luar rumah, lonceng tua yang tergantung di menara kampung tiba-tiba berbunyi, dengan dentangan yang keras, memecah kesunyian malam. Suara lonceng itu terasa begitu asing, begitu mengerikan. Namun, Aryo dan Roni tidak terpengaruh. Mereka hanya melangkah keluar, menuju jalan yang mereka tahu, meski tak ada yang mereka inginkan dari dunia ini lagi. Mereka berjalan menuju pusat kampung, ke tempat di mana dahulu semua warga biasa berkumpul. Di sana, mereka melihat sesuatu yang mengerikan, sebuah bayangan besar, gelap, bergerak perlahan menuju mereka. Bayangan itu berputar, mengelilingi mereka, seakan mengepung mereka dalam kegelapan yang mencekam. Mata mereka tertutup oleh bayangan itu, tetapi mereka tidak bisa berlari. Mereka tak lagi bisa melawan. Semua yang mereka kenal sudah hilang. Semua yang mereka miliki kini hanyalah bagian dari ritual ini, bagian dari takdir yang telah ditentukan jauh sebelum mereka lahir. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti. Ada sosok yang muncul di tengah kegelapan. Sosok yang sangat mereka kenal, sebuah sosok yang tak pernah mereka duga akan kembali lagi. Dewi. Dewi berdiri di hadapan mereka, dengan wajah yang tak lagi sama. Wajahnya pucat, matanya kosong, tak ada emosi yang tertinggal. Dia bukan Dewi yang mereka kenal. Ini adalah sosok lain, yang lebih gelap, lebih mengerikan. Aryo, Roni, suara Dewi terdengar, namun suaranya berbeda, lebih berat, lebih dalam. Kalian akhirnya kembali ke sini. Kalian akhirnya menjadi bagian dari kami. Aryo dan Roni tidak bisa berbicara. Mereka hanya bisa menatap Dewi, yang kini berubah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Mereka sudah tidak punya pilihan. Mereka sudah menjadi bagian dari ritual ini. Dewi melangkah maju, dan dengan satu gerakan, dia menyentuh kepala mereka. Pada saat itu juga, dunia sekitar mereka mulai berputar, dan mereka merasa tubuh mereka hilang. Tak ada lagi tubuh yang bisa mereka rasakan, tak ada lagi dunia yang bisa mereka sentuh. Mereka hanyalah bayangan, tak lebih dari itu. Dan saat mereka menghilang dalam kegelapan, radio yang ada di dalam kampung itu tetap menyala, terus memutar berita yang tak pernah berhenti. 4 orang yang hilang di kampung mati. Tak ada yang tahu di mana mereka berada. Namun, suara itu semakin redup. Seperti mereka, yang sudah menghilang dalam takdir yang gelap. Tamat.